Bagaimana kalau seperti ini? Nah, di sini ada kaidah. Kalau tarekat, Anda mengambil tarekat untuk tujuan mengambil keberkahan, boleh lebih dari satu. Boleh lebih dari satu. Boleh banyak. Boleh seberapa. Yang penting Anda sanggup mengamalkannya. Maksud saya begini, tarekat itu, setiap tarekat punya wirid. Ya. Kalau sanggup diamalkan semua wirid, ambil tarekat alawiyah. Tarekat kan banyak. Nah. Bisakah kita mengkoreksi tarekat sebagai apa? Sambil kita mencari mana yang cocok untuk kita? Koreksi tarekat. Ya, jadi tarekat itu, ya, ini kan sebelum lanjut dulu, kalau kita berbicara tarekat, ya tentu ini terlepas daripada, karena namanya tarekat mu'tabarah dan ghair mu'tabarah ya. Kita abaikan saja yang ghair mu'tabarah dulu. Tarekat yang mu'tabarah, ya mana itu yang sanad silsilahnya jelas. Yang kedua, tidak ada hal-hal yang melanggar syariat. Itu dua yang selalu ditekankan dalam bertarekat. Kalau mau bertarekat, pilihlah tarekat mu'tabarah. Ya, untuk tarekat yang punya sanad silsilah sampai kepada Rasulullah, dan yang kedua ajarannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada tarekat mengatakan biar tidak sholat, itu kan harus dihindari. Biar tidak sholat, yang penting hati mi'ras kepada Allah. Nah, kalau kita berbicara bertarekat, tarekat itu secara umum, ketika orang bertarekat itu secara umum ada dua. Yes. Pertama, ada orang yang menjadikan tarekat itu sebagai tabarruk untuk mengambil berkah. Ya. Yang kedua, ada orang mengambil tarekat itu sebagai irsyad, sebagai jalan untuk mendapatkan bimbingan. Jadi tabarruk, dia datang kepada mursyid A mengambil tarekatnya hanya sebatas tabarruk saja untuk untuk sebatas ambil berkahnya. Kenapa diambil berkahnya? Kenapa tarekat perlu diambil berkahnya? Karena tarekat ini dibawa oleh para wali, ya, para mursyid, dan setiap mursyid itu ada berkahnya. Jadi kalau kita beda itu umpama begini, semua ada berkahnya. Kita mengambil umpama kan ada berkahnya, ada setiap tempat mungkin ada berkahnya apa. Tetapi berkahnya guru tarekat itu istimewa. Kenapa? Karena guru tarekat itu punya guru, dan gurunya juga itu punya berkah. Bayangkan kalau ada kita punya silsilah, umpama berapa sekarang, umpama 40 lah. Tidak tahu berapa kalau ya anggaplah lebih dari 40. Dan setiap mursyid itu punya keberkahan masing-masing. Maka bayangkan, semua keberkahan itu mengalir dari umpama kita cuma mengambil tarekat umpama secara keberkahan kepada Puan Makkah. Tetapi selain kita dapat keberkahannya Puan Makkah, kita juga dapat keberkahannya Puan Rama, kita dapat juga keberkahannya Puan Mali, ya, Puan Mali di atasnya, ya, bukan Puan Mali ini, bukan Puan Mali Puan Mali Pangkap, ya, yang sampai, ya, Puan Mali yang di atasnya lagi. Kita dapat keberkahannya Tuan Rapa, kita berhasil Yusuf, kita dapat keberkahannya, semua itu otomatis mengalir kepada kita. Dibanding kalau umpama kita cuma datang, umpama ada satu tempat kita berkah, kita cuma dapat berkahnya. Maka ada begini, ya. Sebelum saya lanjut pertanyaannya nanti. Ada saya jadi mumpung saya ingat. Ada mengatakan begini. Ya, ada beberapa teman umpama kan begini. Dia punya tarekat pendek. Umpama, saya guruku, mursyidku berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir kepada Nabi Khidir kepada Nabi Muhammad. Kami ini lebih istimewa.
Saya tidak mau bicara tergantung dari tarekatnya benar atau tidak ya, ini di luar. Anggaplah tarekatnya benar. Jadi karena begini, Rasulullah, Nabi Khidir, gurunya baru dia. Kamu itu gurumu panjang sekali. Kami lebih bagus dekat sampai Rasulullah. Tapi dalam kaidah ilmu tasawuf, ilmu tarekah itu ya, berbeda dengan ilmu hadis. Kalau ilmu hadis semakin pendek sanadnya semakin bagus. Kan umpama anak Habibur ada sampai kepada Abu Bakar, sampai kepada Bukhari, ada jalur kan umpama. Jalur lain umpama cuma 4, yang ini umpama 6 sampai kepada Imam Bukhari. Maka kalau ilmu hadis, maka hadis yang lebih kuat kedudukannya adalah yang 4 ini. Kenapa? Pendek. Kenapa pendek? Kenapa lebih istimewa pendek? Karena ini berbicara tentang dalam ilmu komunikasi. Ada distorsi, mengurangi distorsi. A, ini bicara ke sini, baru ini menyampaikan ke sini, ini menyampaikan ke sini, baru menyampaikan ke sini. Dibanding umpama dari sini, ini mulai 10, ini cuma, pasti distorsinya, kalau ada sedikit distorsi informasi ya, pasti lebih sedikit dibanding ini. Karena hadis yang kita dengar pasti lebih ini. Itu bicara hadis, lebih istimewa semakin pendek. Tapi dalam thariqah tidak. Dalam thariqah itu justru yang banyak itu yang istimewa. Kenapa? Itu saya katakan, setiap mursyid itu memiliki keberkahan. Jadi kalau dia cuma 5 atau 3, ini 40, lebih istimewa ini 40. Kenapa? Tadi semua itu memiliki, setiap wali, setiap mursyid memiliki keistimewaan, memiliki keberkahannya masing-masing. Syekh Yusuf memiliki keberkahan, Syekh Abdul Basir memiliki keberkahan. Ya, mulai dari Hasan Al-Basri, semuanya itu yang sampai kepada Puan Makkah juga memiliki keberkahan. Kita ambil ke Puan Makkah. Maka ya kan ada sila resonansi ya. Nah, bergetar semuanya. Jadi otomatis berkahnya mengalir semua. Lebih banyak keberkahan yang kita dapati. Nah, inilah yang dikatakan tadi. Jadi yang pertama, dia mengambil thariqah itu untuk mengambil berkahnya. Namanya tarekat bertabarruk. Yang kedua, ada tarekat itu, dia bertarekat itu tujuannya untuk mendapatkan irsyad, untuk mendapatkan bimbingan ruhani, untuk memperjalankan ruhaninya bertemu Allah, memperjalankan, dia bertarekat karena dia ingin memperjalankan ruhaninya bertemu dengan Rasulullah sampai kepada Allah. Maka dia bertarekat, dia mencari guru mursyid yang bisa yang bisa untuk menghantarkan ruhaninya. Beda ya. Tadi dia cuma ingin mengambil berkahnya. Yang ini dia mengambil tarekat kepada guru. Dia datang kepada mursyid untuk bagaimana supaya batinnya, bagaimana supaya ruhaninya ini diperjalankan, diisra dan dimi'rajkan. Nah, ya. Untuk bertemu dengan Rasulullah, untuk nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, di sini ada kaidah. Kalau tarekat, Anda mengambil tarekat untuk tujuan mengambil keberkahan, boleh lebih dari 1. Boleh lebih dari 1. Boleh banyak, boleh seberapa, yang penting Anda sanggup mengamalkannya. Maksud saya begini, tarekat itu, setiap tarekat punya wirid. Ya. Kalau sanggup diamalkan semua wirid, ambil tarekat Alawiyah. Di Alawiyah ada Ratib Atos, ada Ratib Haddad, ada Hizib Nasr, ada Hizib Sakron, ada yang lain-lain. Kalau baca tarekat Alawiyah bukunya yang dikumpulkan oleh Habib Umar bin Hafiz, Madadul saya lupa. Situ kumpulan. Ambil tarekat Sasiliyah lagi, di situ ada Hizib Bahar, ada juga Hizib Nasr versi Sasiliyah. Mungkin ada zikir-zikir. Ambil ini dan lain-lain sebagainya. Ya. Kalau sekadar mengambil tabarruk, ya boleh kita mengambil apa. Dan guru-guru kita mencontohkan. Seperti Syekh Yusuf, Anda lihat. Dia banyak tarekat. Puan Rama, banyak tarekat. Puan Makkah juga saya tahu, dia mengambil dari Abid Lutfi.
dari juga tadi ke Abah Muslih Meranggen, ada juga TQN-nya dari situ. Abah Lutfi mungkin dari Sasilianya. Yang saya tahu Naksabandia Mujariyahnya saya dengar beliau dapat dari Latifah Baidawi, tarekat Halwatiyah Yusuf dan tarekat Muhammadiyahnya dari ayahnya langsung Puan Rama, banyak tarekatnya. Ya, guru-guru yang lain juga banyak yang seperti itu. Berarti gambaran gampangnya begini saya. Tarekat yang apa namanya? Yang misalnya Halwatiyah Yusuf. Ya. Itu pakaian pribadi, yang lain-lain ini bukan pakaian pribadi. Bisa ya. Itulah saya tadi bilang, saya lanjutkan. Jadi cocok kita bilang, jadi kita boleh, tapi sebagai irsyad, sebagai untuk bimbingan ruhani perjalanan batin kita hanya boleh satu tarekat. Makanya tadi, kalau bolehkah saya banyak tarekat? Boleh, tapi dengan catatan, dari sekian banyak pemanda mengambil 5 tarekat, 1 sebagai irsyad, yang 4 itu hanya sebatas tarekat untuk tabarruk saja. Kayak pondasi-pondasi. Iya. Kalau saya suka membahasakan begini, kalau tarekat mursyad itu adalah makanan pokok kita, yang wajib kita makan setiap hari minimal 3 kali, maka tarekat tabarruk itu sebatas cemilan. Cemilan itu kan ya di sela-sela waktu kita, terserah kita kapan mau makan, kapan mau makan, kapan mau. Nah, saya bilang tadi, kalau umpama tarekat itu kan punya wirid khas masing-masing. Jadi kalau umpama tarekat Halwatiyah Yusuf, ada kan wirid khasnya setelah sholat biasanya. Maka biasanya bisa tabarukannya itu boleh, mungkin termasuk mengamalkan ratib haddad kan, mengamalkan mungkin pernah dijasakan wirid aurat Muhammadiyah, tarikatul Muhammadiyah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasilmullah. Mungkin ada, tapi mungkin belum dikasih, karena mungkin dianggap itu mau dulu. Ya atau ya, kan ini kan minimal tadi sudah walaupun mungkin masih satu jalur dari Puan Maka, tapi Puan Maka ini sudah kasih kalian itu minimal 2 tarekat. Tarekat Khalwatiyahnya dan tarekat Alawiyahnya dengan mengamalkan ratib atas. Kalau ratib atas yang asli, pengamal tarekat Alawiyah, itu ratib atas habis maghrib atau habis isya. Habis isya dan habis subuh. Ratib haddad habis maghrib. Ya. Hizib nazar habis duhur. Ya, itu yang saya baca dalam kitabnya Habib Umar bin Habib. Ya. Belum lagi baca kasidah-kasidah yang lain. Ya. Kalau Anda jamaah Alawiyah, Anda harus mengamalkan itu. Hizib sakron setiap habis subuh juga, tidak salah. Ya. Berarti juga ada pernah yang saya temui yang punya hizib sakron itu di Bone. Dia margali terus. Berat kitanya itu kalau hizib sakron. Ya. Keras itu anunya tuh. Ya, peram biasanya itu setara dengan hizib nasornya Asasili itu. Makanya Asasili itu juga tidak sembarang, biasanya dikasih itu hizib, kalau di Asasili itu hizib bahar yang lembut-lembut, yang ya cocok untuk keduniaan biasa. Jadi begitu cocok kita bilang. Jadi ya boleh jadi orang boleh mengamalkan beberapa tarekat, tapi ingat satu yang jadi irsyad, satu yang jalan. Maka jadi irsyad itu tekuni, jalani auratnya secara istiqomah. Adapun aurat-aurat lainnya ya kapan kita mau, seperti kita makan cemilan, kapan kita lagi pengen makan gorengan, hari ini, besok mungkin lain lagi tak mau makan. Tapi makanan pokok kita, jadi wirid yang di tarekatnya harus dilaksanakan habis sholat 5 waktu, diistiqomahkan. Kalaupun nanti mau diamalkan wirid-wirid yang lain, atau mungkin ada yang dijasahkan juga amalan-amalan dia lain, ya itu bisa. Nah, itu. Nah, terkait dengan bagaimana kalau dari sekian tarekat ini kita masih bingung. Intinya ya jangan terlalu lama. Masa dari sekian banyak yang sudah diambil ini belum bisa menentukan sikap.
Jadi maksudnya tadi kan bolehkah ada beberapa ini? Iya silahkan jalani dulu. Dan memang begini, kalau kita kan begini, menjadikan mursyid itu, kedudukan mursyid itu kan lebih daripada guru biasa ya. Jadi kalau kita belum yakin kepada seorang mursyid, hati kita masih belum belum bisa yakin 100%. Kemudian belum bisa sami'na wa ta'na kan, kalau kita sudah menjadikan seorang mursyid kan harus sami'na wa ta'na. Dalam artian umpama kalau bahasa lainnya itu, saya mau berjalan ke timur, tiba-tiba guru saya menyuruh saya ke barat, tidak ada cara lain, saya harus balik kanan, berjalan ke barat. Walaupun saya ingin ke timur, karena saya harus sami'na wa ta'na. Saya harus siap berkhidmat. Kalau kita memang sudah menjadikan seorang guru itu, seorang mursyid itu betul-betul menjadi mursyid kita. Kalau kita belum yakin, jangan dulu. Karena ini, baiat ini adalah, baiat itu kan ya. Maka baiat yang dalam artian, maka kalau belum bisa untuk seperti itu, jangan juga bilang, jangan kalau begitu jangan saya bertarekat. Tidak, ambil saja dulu baiatnya, walaupun baru sebatas tabarruk, sampai nanti betul-betul ya tadi Allah tuntun hati kita, Allah pertemukan kita dengan seorang guru di mana kita tidak goyang lagi, tidak akan tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ya, walaupun ada mengatakan guru ini sesat, guru ini begini, kan biasa begitu ya. Nah, saya kalau buka internet ya, Anda ketik Syekh Hisham Kabani, mungkin 70% mengatakan itu sesat. Ya, itu yang paling atas. Iya, pokoknya ini. Tetapi karena sudah betul-betul aku yakin sudah tidak ada juga yang mencoba, kenapa mau bermursyid jauh-jauh di Amerika? Banyaknya itu mursyid, tidak bisa. Ini sudah hati, ini sudah mentok, hati ini sudah cinta, sudah yakin tidak bakalan. Kalau memang belum, tadi kalau sudah menemukan, ya kalau umpama ada tarekat tapi belum yakin, ambil saja dulu, baiat saja dulu, walaupun belum istilahnya sekedar saja dulu, sekedar tabarukan saja. Minimal tadi apa? Minimal keberkahannya guru-guru itu kalau kita zikir itu tidak lagi kosong. Minimal ada keberkahan daripada zikir itu. Daripada tidak ada pegangan. Bahasa lainnya kalau ada khalifah di halifannya Saman Pate ini di minimal Anda tercatat dalam sebuah kakah. Kan kalau dianggap itu tarekat itu. Ya. Ada kakaknya, minimal Anda tercatat dulu ada kakaknya. Minimal nanti di hari akhirat itu ada benderamu. Kalau orang sudah berbaris membentuk bendera, ada panjinya masing-masing, kau tidak kebingungan di mana nanti ini. Ya. Sampai nanti betul-betul apakah nanti yang awalnya tabaruk itu nanti berubah menjadi yakin, atau mungkin nanti bertemu dengan mursyid lain, guru lain yang Anda benar-benar yakin dan tidak goyang lagi. Karena kan biasa begini. Ya, pengalaman saya kan begitu. Sebelum bertemu dengan Syekh sekarang kan saya juga sempat beberapa tarekat. Bukan berarti, bisa jadi kita menyadari bahwa tarekat ini sebagai pengantar, memberikan kita pondasi-pondasi dasar untuk bertemu dengan mursyid kita. Karena boleh jadi kenapa Allah rancang perjalanan kita begitu. Karena boleh jadi ketika Allah langsung pertemukan kita dengan mursyid kita, boleh jadi kita belum siap. Kaget. Maka kita, kau ini dulu nanti, dipersiapkan ceritanya. Karena kalau langsung ketemu ini, nanti langsung ketemu, langsung baik, langsung suruh samina. Tidak siap. Jadi kita dipertemukan dulu. Ibaratnya dipersiapkan. Jadi ibaratnya terkadang seperti tongkat estafet. Kita seperti tongkat estafet oleh guru. Guru itu kan paham, kayaknya tugas saya membimbing dia, mempersiapkan dia sudah sampai di sini. Tugas selanjutnya saya pindahkan kepada guru A, guru B. Nanti guru B, tugas saya mempersiapkan dia semua sampai sini. Sudah saatnya saya serahkan kepada mursyid sejatinya. Maka dengan cara yang tidak ini nanti kita akan bertemu
dengan mursyid kita yang sejati, yang mungkin betul-betul akan tadi memperjalankan ruhani kita bertemu dengan Rasulullah bersama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin wallahu a'lam. Tiap orang punya jalan skenario hidup yang berbeda-beda. Tidak semua orang sama. Ada orang yang langsung ketemu, langsung ini mursyidku. Tidak goyang lagi. Ada juga orang ya harus naik turun dulu, gontaga apa? Goyang-goyang dulu sampai kemudian dia yakin sudah. Ini kayaknya. Atau tadi harus kemana-mana dulu. Iya. Iya. Sama kan juga ada beberapa orang harus putus nyambung sampai ketemu dengan soulmate-nya ya. Bisa dikatakan ada orang langsung ketemu soulmate-nya langsung. Kan ada begitu. Begitu dia lihat dialah jodohku dunia akhirat. Kan ada begitu kan? Sudah langsung. Ada juga orang ya harus pindah. Ya, keliling-keliling dulu baru sampai. Begitu juga perjalanan ruhani kita sebenarnya. Sebelum sampai ke pembimbing guru sejati kita, beda-beda orang jalannya. Ada juga orang putus nyambung dengan orang yang sama. Sampai akhirnya betul-betul yakin kan ada. Ini kok orang ini sudah putus sambung lagi. Kayak tidak ada orang lain selain dia. Tapi mungkin memang begitu perjalanannya. Harus putus nyambung beberapa kali baru sampai dia yakin bahwa inilah soulmate sejatinya. Beda-beda setiap orang. Begitu juga lah ketika kita melihat guru mursyid kita. Tiap orang punya ini. Jadi kembali ke pertanyaan kesimpulannya. Ya silahkan bertarekat dulu untuk tabarruk. Kalau memang belum yakin, ya silahkan koleksi. Tapi jangan sekedar dikoleksi. Ada amalannya itu. Karena kalau Anda sekedar koleksi saja tidak ada gunanya. Walaupun mungkin kita belum bisa mengamalkan secara istiqomah, tapi ingat setiap tarekat itu memiliki amalan. Amalkan saja walaupun belum istiqomah. Umpama ada amalannya setiap sholat 5 waktu. Anda cuma mampu mengamalkan umpama setiap subuh saja, tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Karena kan memang tujuannya kan baru sebatas tabarruk, bukan belum menjadi ada amalannya umpama ya seharusnya setiap hari, tapi dia hanya mampu sekali seminggu. Ya enggak apa-apa, atau dua kali seminggu enggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Karena wirid itulah sebenarnya menjadi penguat hubungan kita dengan tarekat tersebut. Kalau kita bertarekat terus kita tidak mengamalkan, apalagi tidak bersama dengan mursyid, tidak bersama dengan jamaah, itu bisa merenggangkan itu tali. Bayat itu tali ikatan. Maka fungsi daripada wirid aurat itu, terutama bagi kita yang jauh dari mursyid, itu tadi menguatkan tali itu. Kalau kita tidak mengamalkan aurat umpama semalas-malasnya, tapi kita masih sering bertemu mursyid, itu masih bagus. Karena memang kedudukan bersuhbah atau bersama mursyid itu lebih tinggi daripada berwirid. Ada orang malas berwirid, bahkan tidak pernah mengajarkan wirid. Tapi dia rajin datang ke zawiyah gurunya. Dia berkhidmat ke sana, itu lebih tinggi kedudukan. Tapi sudahlah kita jauh dari mursyid, tidak juga mengamalkan ininya. Biasa kan juga mursyid itu membentuk halaqah zikir. Tidak juga ada halaqah zikir di situ. Ya sudah, maka itulah bisa merenggangkan. Menarik. Ya. Artinya bukan mengangkat diri, tapi Ya. ini pengalaman. Iya. Makanya kita sharing tahu. Ya. Saya rasakan selama ini, saya punya guru kan almarhum. Ya. Itu dulunya tinggal di Tarakan. Ya. Dan wafatnya di Manado. Dulu waktu saya sebelum masuk Matan, Ya. saya tuh lihat postingannya Adri di 2018, 2018. Saya lihat Mekah. Ya. Ini kok ada tarikan di sini. Ya. Jadi dari 2006 saya pulang dari Tarakan sampai 2018 itu saya tidak pernah ketemu zawiyah, tidak pernah ketemu dengan majelis-majelis itu. Ya. Tapi alhamdulillahnya amalia yang pernah dijasakan itu masih sering lah, paling tidak 1 kali 1 minggu. Ya. Saya sendiri. Ya. Dan saya sangat bersyukur
karena adanya matan saya dapat ketemu dengan musik-musik yang lain, masyayikh yang lain, sehingga saya menganggap bahwa ketika saya ketemu dengan mereka semua, saya menganggap itu guru saya. Ya. Saya melihat Maka adalah guru saya, Antum juga adalah guru saya, Syekh Irsan juga guru saya. Jadi setiap saya ketemu khalifah atau mursyid langsung itu saya anggap sebagai guru saya, karena keterbatasan jarak dan waktu itu yang harus membuat kita menahan kerinduan itu. Mungkin sama lah dengan ketika ke Jakarta, ketika ke ini. Nah, mungkin itu salah satu bentuk bahwa seperti tadi kata lainnya, bahwasanya kalau kita tidak satu tarekat tapi kita bertabarruk dengan guru-guru masyayikh, paling tidak ambil berkat itu. Sehingga kita tidak lepas koneksi dari guru kita sendiri. Betul. Mungkin begitu. Ya, itu sangat betul sekali. Jadi kan begini ya, kita bicara tarekat Mutabarah, ini kan dari satu sumber yang sama. Satu sumber yang sama, Rasulullah yang kemudian bercabang. Ya, artinya apa? Karena satu sumber yang sama, maka kalau dalam bahasanya, jadi kalau dalam istilahnya mursyid itu adalah orang tua rohani kita, maka mursyid tarekat yang lain itu dia ada hubungan famili rohani, maka statusnya adalah dia adalah paman-paman rohani kita. Maka pasti ketika kita mengambil ke situ kan pasti terkonek semua, karena kan tadi sumbernya satu, masih dalam satu silsilah kan, ada keterkaitan semua. Makanya walaupun kita datangi guru A, kalau dia Mutabarah pasti nyambung itu, pasti, karena hanya jalurnya saja yang berbeda, tapi ini kan begini, satu sumber, tapi mau dimanapun tetap aja listriknya, yang penting masih tersambung kan, tetap dengan pasti mau tetap terasa semua. Jadi itu betul itu. Jadi kita dimanapun itu ya, kita maka perlu memang ya tadi ya, termasuk memang menguatkan. Jadi wajar walaupun kita secara fisik lah, walaupun sebenarnya kalau secara batiniah itu tidak mursyid dan murid itu tidak pernah pisah. Ya. Maka wilayah spiritual itu kan ada gini. Kalau ada kan wilayah biasa ini selalu ada istilahnya dengan wilayah spiritual. Wilayah biasa itu kan hubungan antara murid dan guru itu kan terkadang dibatasi oleh ruang dan waktu, terbatasi ruang dan waktu ya, sehingga itu sangat mempengaruhi intensitas pertemuan. Tapi sebenarnya kalau kita masuk kepada wilayah spiritual, maka ruang dan waktu itu menjadi tidak ada. Jadi walaupun guru kita di sini, di sana, kita ada di sini, bahkan guru kita ada di alam dunia, mursyid kita sudah di alam yang lain, hakikatnya itu tidak, pada wilayah spiritual tidak pernah terpisahkan. Tidak mengenal ruang dan waktu. Walaupun tadi beda dunia cerita, bahkan hatta sudah beda dunia. Sama kasus kita dengan kenapa orang-orang TQN Suryalahia itu walaupun Abah Anom sudah meninggal tapi mereka tidak bisa lepas dari Abah Anom, karena memang hubungan spiritual itu tidak bisa terpisahkan, walaupun sudah, kalau bahasa walaupun gurunya sudah malindrung, ya walaupun gurunya sudah tidak ada secara fisik, sudah tidak ada, karena tidak bisa dipisahkan itu. Cuma ya itu kan guru, cuma kan kita kan masih lemah, sehingga kadang kita secara pribadi masih membutuhkan pertemuan secara fisik. Tetapi sebenarnya secara hakiki kalau kita sudah sampai makam tertentu, biar sebenarnya tidak ada pertemuan secara fisik. Kenapa? Karena ruhani kita selalu bersama, tidak pernah terpisahkan. Cuma karena kita maka perlu ya itu tadi. Jadi ya salah satu caranya tadi begitu. Ya mungkin kita sulit berhubungan langsung lagi dengan guru kita yang sudah, maka dengan guru-guru yang masih hidup tetap bisa melalui jalurnya itu nanti berhubungan nanti.
Karena kan tadi Ada keputusan ada, tersendiri iya. kalau sudah- Karena kan tersambung berarti. Tapi syaratnya adalah muktabarah. Karena kalau tidak muktabarah kan kita tidak tahu di mana sambungannya. Jangan sampai sambungannya kepada jin ifrit, sampai kepada Azazil, tahu Azazil? Iya, sampai kepada iblis, oke? Kepada dukun yang dikira wali. Nah, kan ya sanadnya kita nyambung sanad. Bahaya ini sanadnya malah sambung ke Azazil. Melalui jin ifrit, melalui dukun yang berlagak wali. Sampai ke mana itu kan bahaya. Makanya kita perlunya muktabarah itu supaya sampai kepada Rasulullah. Hingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Azazil juga sampai kepada Allah karena semua dari Allah. Cuma kan jalur satu dengan ridhonya Allah, yang satu dengan kemurkaannya Allah, ya. Jangan juga bilang kalau begitu enggak sampai, ya semuanya dari Allah. Ya, iblis, setan, Azazil tetap juga kan tidak mungkin juga. Cuma kan ya kalau dari jalur itu kan Anda tidak mendapatkan ridha Allah, Anda dapatkan kemurkaannya. Nah, kita mau ya tadi melalui para wali-waliullahnya, melalui para pewaris para rasul. Maka tadi kita hubungkan guru kita, mungkin kita dengan para mursyid atau guru yang masih hidup, asalkan dia tersambung secara sana, maka tadi akan tetap menyambungkan ruhani kita, energi spiritual kita melalui sampai kepada guru kita, karena memiliki keterkaitan, ketersambungan, sumber sanad yang sama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Allahu a'lam. Silakan yang lain.